Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama, itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada yang dari Yaman? Tidak dari Yaman. Resmi Bung Karno, ya, dalam surat menyuratnya dengan Hasan itu, dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini, merasa menindihkan diri. Saya tidak suka, kata Bung Karno. Ada suratnya? Ada suratnya itu? Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Kalau di Indonesia sih, kenapa sih orang kok berteriak-teriak khilafah gitu ya? Itu dia. Dan khilafah itu kan sebuah istilah yang generik ya. Khilafah itu pemerintahan. Indonesia ini kalau di bahasa Arab kan bisa juga khilafah al Indonesia gitu ya. Cuma kok mau dimauin khilafah? Pak Mahfud tadi mengatakan bahwa orang menjual dengan sebutan menjual agama tapi dengan sebutan untuk pendukung yang segala macam. Belakangan lagi-lagi nih referensi di medsos ramai soal panggilan Habib Mahfud. Kayak saya juga beberapa kali. Ahlinya beliau nih. Kita ingin mendengarkan netizen Ruang Sahabat itu dalam kacamata Kiai Said dan Pak Mahfud bisa menjelaskan itu fenomena apa yang terjadi sesungguhnya dengan Habib itu. Monggo Pak Kiai. Jadi Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama, itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada yang dari Yaman? Tidak ada dari Yaman. Yang pertama. Oh, clear itu ya. Fatimah binti Maimun, Wasil, Syekh Wasil yang di Stonogedong Kediri, kuburannya. Itu di Nisabur. Dari Persia, kalau sekarang Iran ya, Nisabur. Syekh Ahmad Subakir, yang kuburnya di Goa, ya, di Sulawesi. Itu juga dari Khorasan. Syekh Quro, di Kerawang. Itu dari Cina. Ya. Jadi Maulana Ishaq dari Tobruk, dari kota perbatasan Mesir Libya. Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda mendatangkan Arab dari Yaman itu. Dari Yaman. Periode berikutnya baru muncul. Jauh. Ini kan sebelum Wali Songo ya, kedatangan yang saya sebut tadi sebelum Wali Songo. Nah, di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang Habib, gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei lah. Malaysia juga ada ya? Iya. Untuk status sosial mereka dapatkan. Ya, kalau di Timur Tengah nggak ada. Di Mesir biasa aja, yang alim, yang berilmu, yang berkualitas ya dihormati orang. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja walaupun di Alatos atau Assegaf. Hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya, Hanya saja secara rasional, mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Oh iya, Karbala itu. Namanya Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Al-Amawi. Maka ahli bait itu nggak ada namanya Yazid. Cari ada Habib namanya Yazid. Nggak ada. Amrun nggak ada. Muawiyah nggak ada lagi malah. Begitu. Ubaidillah nggak ada. Cuma nggak ada Habib nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya semua ini turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam, nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya rasional saja, tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Itu artinya, Tapi saya bukan ahli nasab. Bukan ahli nasab. Pak Mahfud juga beberapa kali ditanya soal itu kan, saya itu ya bukan ahli nasab juga, tapi saya membaca filologinya Minahim Ali itu jelas ya. Nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Tetapi begini, saya tidak peduli itu apakah benar apa tidak. Dia ada kaitan. Bagi saya yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu yang itu terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyuratnya dengan Hasan itu, dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini, merasa menindihkan diri. Saya tidak suka, kata Bung Karno. Ada suratnya itu? Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Jadi
Bung Karno tuh enggak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal tuh iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu iya. Gitu. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi gitu Iya, ya. Ada itu ya. Iya, ada surat menyurat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya enggak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno gitu. Nah, dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya, seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan, cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya. Astaga. Oh iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya yang merasa bangga banget merasa, gitu. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Kalau bisa nurunkan emas banyak di YouTube itu, Pak. Iya, mula-mula bahwa kalau seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah, ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik. Coba tunjukkan kepada saya. Akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah omongan Habib Taufik, omongan ini. Semua video-video itu keluar. Semuanya video bohong. Kayak video-video tadi. Enggak dihajar tuh. Gitu. Sudah disebut ini alamatnya, ini namanya, tanggal sekian, ngomongnya ini sih. Enggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri. Katanya, ayo keluarkan gitu. Nah, di situ saya kira kita tidak anti Habib. Habib yang baik sekali banyak di Indonesia ya toh. Kita punya Habib Quraisy Shihab, Habib Alwi Shihab, dan macam-macam banyak sekali yang sangat jadi panutan kita, orang yang berilmu gitu ya. Tapi yang Habib-Habib yang seperti itu lalu kembali pada inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang baik, berilmu, bertakwa, berakhlak, kita hormati. Habib kayak Cina kayak apapun dia gitu ya. Iya, betul. Sebaliknya orang fasik, orang yang perilakunya jelek ya nggak usah kita hormati lah. Clear itu ya. Baik. Ya, Baik, Mahfud, itu opening Pak, pembuka dialog kita. Saya mau lanjut sekarang ke agak spesifik persahabatan Pak Mahfud dengan Kiai Said dalam 4 babakan, Pak. Pertama, kita bagi ini ada politik kiai, ya. Lalu ada Pancasila, ya. Lalu ada menentang arus, Kemudian terakhir ada batik dan salawat. Saya mulai dulu dengan politik kiai, Pak, ya, supaya nyambung tadi pembicaraan kita tentang umat dan Habib. Kalau kita bicara politik kiai, kita tidak bisa melepaskan peran seorang Gus Dur, nama besar Gus Dur. Beliau tokoh Islam yang pertama jadi presiden gitu ya. Orang tiba-tiba tersadarkan dengan peran umat Islam dan kiai gitu. Dan menurut bacaan kami, Pak Mahfud dan Pak Kiai Said ini titik temunya itu di Gus Dur gitu ya. Dua-duanya orang yang lahir dari upaya perjuangan Gus Dur di NU maupun di Indonesia. Nah, menurut Pak Yai, sebelum ke Pak Mahfud, apa yang paling terasa yang didapatkan pengaruh Gus Dur terhadap pemikiran dan sikap-sikap Kiai Said selama ini? Sebelum menjawabnya langsung peran Gus Dur, jadi dulu Islam dimulai dari pantai utara. Sampai berdirilah kerajaan pertama Islam Demak. Di situ dikatakan santri, yang orang yang ikut Demak dicap menjadi santri, namanya menjadi nama Arab. Malah pakai tahun Hijriah, Demak itu. Nah, tidak lama Raja Fatah meninggal dunia, Adipati Yunus melawan Portugis gugur di laut, Sultan Trenggono, kemudian Joko Tingkir dirayu oleh iparnya tunggal menantu ya, sama-sama menantunya Sultan Trenggono, yaitu Sutowijoyo. Kalau Joko Tingkir Hadiwijoyo. Untuk menyelamatkan kerajaan Islam, kita pindahkan ke selatan, menjauhi pantai, menjauhi laut, yaitu Pajang sekarang Sukoharjo. Pajang. Ya, Sukoharjo ya. Baru pindah, ternyata ada agenda yang lebih dalam daripada sekedar pindah kerajaan. Ternyata Joko Tingkir di kudeta,
Jawa Timur lari ke Gunung Dieng, berguru pada seorang Syekh Abdullah Qutbuddin, Syekh Tarekat Al-Qadiriyah, Tarekat Qadiriyah. Nah, ternyata Sutowijoyo punya agenda besar, menjawakan Islam. Kalau Demak kan menislamkan Jawa. Maka begitu pindah ke Pajang, tahun berubah menjadi tahun apa? Soko. Tahun Soko. Tahun Saka ya, tahun Soko ya. Nama-nama juga tidak perlu nama Abdullah, Iya, tidak perlu, sudah tetap nama-nama Jawa. Tetap tahun Soko ya. Iya. Sampai kira-kira dikasih tahu aja ya, Panembahan Senopati, mendirikan Kerajaan Mataram Jogja. Di situ terjadi ketegangan. Apalagi Amangkurat pertama dalam sejarah kan pernah membantai kiai dan santri kurang lebih 6.000 di alun-alun itu. Terjadi ketegangan antara santri dan non-santri. Nah, sosok seperti Gus Dur lah yang bisa minimal merekatkan antara kelompok santri dan kelompok yang non-santri itu. Bahkan Gus Dur mengatakan itu salah. Itu kan yang membagi abangan dasar siapa namanya? Ya, Clifford Geertz. Ya, betul. Ya, Clifford Geertz. Jadi Islam di Jawa itu ada santri, ada non-santri. Kalau Gus Dur enggak, semuanya Islam. Dari Abdul Wahid, Khalis Majid, Amir Rais sampai Permadi itu katanya Islam semua kata Gus Dur. Apa itu artinya? Gus Dur punya gagasan, ingin Islam di Nusantara punya tipologi sendiri. Tidak seperti di Timur Tengah atau Islam Arab yang mudah sekali mengadu domba, mengadu antara Islam dan budaya, teologi dan budaya. Ini pemikiran Gus Dur. Iya. Saya pahamnya itu Gus Dur yang menjadi penengah, jadi perekat pertemuan antara santri dan yang non santri tadi. Oleh Gus Dur semuanya sama, Islam semuanya lah. Nah, maka Gus Dur sering punya teologi membumikan Islam. Islam. Saya tahun 2015 punya ide Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah Islam yang dibangun di atas budaya. Budayanya lestari, Islamnya jadi kuat. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Dan itu juga terrefleksi dari gagasan Gus Dur yang jauh sebelumnya gitu ya. Iya, saya terpengaruh. Jelas pengaruhnya. Gus Dur mengatakan membumikan Islam. Kalau saya Islam Nusantara. Ternyata beberapa hal yang sangat-sangat positif kita miliki Nusantara ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang Timur Tengah. Sehingga di kita ini seorang ulama seperti Hasyim Asy'ari, ya ulama, ya pahlawan nasional. Begitu pula kiai-kiai yang lain ya, atau Kiai Wahid Hasyim atau Idam Khalid. Sedangkan di Timur Tengah yang ulama saja hanya bicara Islam, yang nasionalis saja. Jamal Nasir, Hafidz Hasan, Saddam Hussein. Di sini kita Hasyim Asy'ari, ya ulama, ya nasionalis. Ya sekaligus jadi nasionalis. Di Timur Tengah tidak ada itu. Kenapa? Dan di sini sudah selesai antara teologi dan budaya. Teologi dan politik kebangsaan sudah selesai itu. Di Timur Tengah belum selesai. Timur Tengah masih menolak nasionalisme. Kenapa? Karena nasionalisme di Timur Tengah betul-betul datang dari Ernest Renan. Kemudian dipahami oleh Michel Aflaq. Membentuk partai Ba'ath. Sehingga nasionalisme betul-betul sekuler, sosialis. Sedangkan nasionalis kita tidak. Kiai Hasyim Asy'ari bukan dari Ernest Renan. Bukan dari Michel Aflaq, Kiai Hasyim Asy'ari. Artinya dari sisi itu kita lebih maju ya? Iya, lebih maju. Ya. Sehingga nasionalisme kita tidak sekuler, tidak. Coba, hubbul watani iman itu tidak ada ulama Timur Tengah yang punya jargon itu. Hubbul iman. Karena kita nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan, Anda bertuhan harus nasionalis. Man mata li ajli watani mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya, syahid ya. Coba sampai segitunya. Di Timur nggak ada itu ulama ngomong itu nggak ada. Sehingga di Timur Tengah sampai sekarang belum selesai urusan itu antara semangat nasionalis dan semangat ghirah diniyah, semangat perjuangan agama itu pemahaman saya itu dipahami dari Gus Dur ketika ingin menyatukan antara santri dan yang bukan santri, melanjutkan gagasan Hasyim Asy'ari dan seterusnya. Pak Mahfud? Ya sama. Jadi 2 pekan lalu saya menulis menulis sebuah pengantar untuk pidato pengukuhan besar Profesor Sofiullah di UIN Sunan Kalijaga tentang tafsir Mu'asyiroh, mempertemukan filsafat Islam dan fikih gitu. Nah, saya memberi judul begini, kita ini kalau di Indonesia harus mengindonesiakan Islam, bukan mengislamkan Indonesia.
Meskipun substansinya hampir sama, tetapi pesannya beda. Kalau mengindonesiakan Islam itu artinya membawa Islam ke relung-relung budaya bangsa. Sehingga Islam itu cocok dengan budaya seperti apa yang didalilkan di dalam kaidah-kaidah kita bahwa ya hukum itu bisa berubah kalau budayanya lain, kalau waktunya lain, tempatnya lain gitu ya. Al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah bisa berubah kan? Sesuai kebutuhan budaya dan lebih damai seperti yang dilakukan oleh Gus Dur, membumikan Islam, mengindonesiakan Islam, nusantarakan Islam gitu kan. Islam Nusantara itu kan budaya dan tidak ada tafsir tunggal ya tentang dalil agama, dalil yang sama, qot'inya sama, itu tafsirannya di dalam bentuk hukum berbeda dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu misalnya orang, kamu jangan makan riba, itu kan dalilnya sama. Tapi cara menurunkan hukum riba itu berbeda-beda. NU menganggap begini, Muhammadiyah begini, di sana bank konvensional haram, di sini halal dan sebagainya. Padahal dalilnya sama. Nah itulah sebabnya lalu kebutuhan budaya itu, ya kebutuhan budaya sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip, menurut saya ya bagus. Makanya Islam di Indonesia ini damai. Cuma itu saja sering dipolitisir seperti itu. Lalu tapi unsur-unsur Arab radikal seperti dikatakan Kiai Said yang membedakan nasionalisme dengan apa namanya teologi. Iya, itu kan di sini masih sedikit-sedikit ada. Oleh sebab itu ada apa misalnya terorisme dan sebagainya yang punya pandangan harus begini gitu ya. Seperti dulu terjemahan lain, implementasi lain dari saya yang Ikhwanul Muslimin itu Kutub ya, Said Kutub ya. Yang kemudian sangat radikal itu yang kemudian banyak juga terimpor ke sini, tapi secara umum itu sudah bisa diatasi. Cuma kita harus hati-hati. Kita negara udah punya BNPT dan sebagainya ya, kemudian lembaga-lembaga yang menyiapkan. Ya, pesantren sudah diajari tentang apa hidup berkebangsaan, apa namanya, yang pluralis. Yang menariknya, di pesan itu ngaji fikih. Ketika kita baca kitab fikih, ya kisos, potong tangan, ada itu di pesantren. Ya rajam, ya potong tangan. Tapi kayak tidak pernah mendakwahkan itu. Ayah saya sendiri penceramah. Sebagai ilmu didapatkan. Iya. Tetapi sebagai implementasi tidak didakwahkan ke sana. Iya. Ayah saya itu kalau dakwah, contoh ayah saya sendiri kalau dakwah, ayah saya itu Rois Syuriah cabang. Kalau dakwah, ayo puasa, masih belum kuat, ya asal dari puasanya lah, sebulan itu ada puasanya, jangan berat banget. Jangan kosong sekali gitu. Ayo sholat, begitu ya? Ayo sholat, belum bisa 5 kali, ya ada sholatnya lah sehari semalam itu. Segitu. Puasa kalau enggak kuat sehari, puasa bedug. Iya, ada puasa bedug lah ya. Enak kan? Yang diajarkan di pesannya itu Fathul Mu'in. Fathul itu apa? Mantarokas sholat muta'ammidan faqad kafar. Keras betul ya. Barang siapa meninggal sholat dengan sengaja kafir. Fastu tiba diperintah tobat, wa illa fasaif. Diminta tobat, kalau mau tobat bunuh. Orang yang meninggal sholat dengan sengaja. Itu dibahas oleh Kiai Fathul Mu'in, diajarkan. Tapi ketika menyampaikan dakwah ke masyarakat, nggak pernah itu dikeluarkan. Lagi-lagi konteks itu penting ya, situasi itu yang Pak Mahfud sampaikan tadi. Bukan hanya contohnya, semua Kiai ini seperti itu semuanya. Saya mau lanjut lagi ya dengan tentang Gus Dur dan politik Kiai. Dari bacaan kita nih, ada banyak peran yang cerita di mana Gus Dur membawa Kiai Said dan Pak Mahfud itu sebagai dua tokoh Nahdien ke dalam pusaran perjuangan di NU dan makin besar perannya di pemerintahan Indonesia. Ya, apa yang Pak Mahfud lihat dari titik itu, seperti apa Gus Dur membawa Anda berdua, Pak Mahfud dan Kiai Said ini sebagai tokoh yang di mata Gus Dur ini, jadi pernah ada cerita ya kita baca bahwa Gus Dur itu pernah mengatakan bahwa Pak Said ini nanti akan menjadi ketua PBNU umur berapa? 5, 6 kalau nggak salah kan? Jauh sebelumnya Pak Gus Dur mengatakan. Juga pernah mengatakan kepada sahabatnya Muslim Abdul Rahman, Mahfud MD itu nanti suatu saat akan dibutuhkan oleh negara. Dan terbukti jadi ketua MK, jadi menteri, jadi anggota DPR. Tolong diceritakan sedikit Pak tentang itu. Ya begitu, saya melihat ya Gus Dur itu begini, sesudah reformasi itu Gus Dur tuh mencetak lagi kader-kader NU untuk tampil di etalase politik dan pemerintahan di tingkat nasional. Luar biasa. Lalu munculnya tokoh-tokoh yang
di era reformasi itu kan dulu tidak diduga-duga juga. Misalnya saya tiba-tiba diangkat jadi menteri kan. Betul. Menteri Pertahanan lagi. Banyak Ketika orang tidak mengenal Mahfud itu siapa? Kenal Mahfud itu siapa? Ibu Mega tanya itu, Ibu Mega. Sopo Mahfud ini. Jangan-jangan dipecat lagi oleh Gus Dur gitu. Sehingga sahabatnya Gus Dur tuh Muslim Abdurrahman, Gus, iku sopo? Pak Muslim menanyakan. Ya, Muslim Abdurrahman sopo gitu kan. Lim katanya. Ini nanti orang ini akan dibutuhkan oleh negara. Kamu lihat aja katanya. Waktu Gus Dur, ya itu ada tulisan Muslim Abdurrahman ketika membuat endorsement sebuah buku. Waktu Gus Dur baru wafat itu, lalu bercerita di situ dia di situ. Ini dibutuhkan nanti katanya orang seperti ini gitu. Itu Gus Dur, maka muncul kan tokoh-tokoh yang dari itu. Dari NU itulah, ya. Yang NU itu sebelum reformasi, sebelum Gus Dur tampil gitu kan, kadangkala NU itu dianggap dipandang sebelah mata aja kan. Iya. Dulu kalau di kampus-kampus gitu nggak berani loh ngaku NU, nggak berani. Ada masa itu Pak dulu. Ada masa itu, begitu reformasi Gus Dur jadi presiden, ternyata profesor-profesor di berbagai kampus tuh hampir semuanya NU. Keluar bahwa saya dari pesantren ini Itu saya gubernur BI siapa? Burhanuddin Abdullah. Burhanuddin Abdullah. Itu menyembunyikan betul ke NU. Baru dia tuh anak towek dari Garut. Itu sembunyikan betul kan sampai bisa jadi gubernur. Setelah Gus Dur baru kemudian identitas NU itu Iya, dulu kalau orang NU itu mau sekolah ke luar negeri gitu. Kalau tidak masuk Golkar nggak bisa. Filenya tuh masuk ke meja Menteri Pendidikan. Ini orang NU nggak boleh. Harus Golkar dulu. Dan titik perubahan orang tentang itu memananya setelah Gus Dur menjadi. Iya, Gus Dur tuh membawa NU ke ke percaturan yang proporsional sesuai dengan perjuangan NU yang dulu mati-matian memperjuangkan kemerdekaan sampai mengeluarkan resolusi jihad di saat-saat kritis itu. Resolusi jihad itu. Kan itu. Kiai Said diramalkan akan jadi ketua PBNU dan ternyata dua periode menjadi ketua PBNU. Saya pahami Gus Dur kalau bicara bukan hanya logika yang dipakai. Oh, oke. Untuk menyampaikan kebenaran itu ada melalui yang pertama kali namanya insting. Bahasa Arabnya ghoriza. Insting itu paling rendah. Karena binatang juga punya insting, anjing misalkan atau monyet. Ya. Yang kedua lebih tinggi dari insting ada feeling, feeling bahasa Arabnya atifah, kecerdasan rasa yang sangat tajam. Tapi feeling itu masih kurang kuat, kurang tajam. Kenapa? Karena dibarengi dengan keinginan. Ingin saya hari ini nggak hujan, saya feeling saya nggak hujan nih, karena ingin saya nggak hujan. Kecampuran kepentingan mas. Yang ketiga firasat. Firasat itu ada hadisnya, ittaqu an firasatil mu'min. Hati-hati dengan firasat orang mukmin. Oh, ada itu ya. Orang mukmin itu kalau punya firasat banyak benarnya lah kira-kira. Firasat masih rendah. Yang paling tinggi adalah intuisi, kasyaf. Yaitu direct illumination. Nur mubashir, cahaya langsung dari Allah. Maka ketika beliau ngomong itu bukan dari siapa-siapa, langsung dari Allah. Contoh, ketika seminar di Gedung Pustaka Nasional. Waktu itu judulnya Mengenang Jasa Jenderal TB Simatupang. Narasumbernya 4, 2 muslim, 2 non-muslim. Yang non-muslim Yakub Utama dengan Romo Muji Sutrisno. Yang muslim Pak Rudini dengan Gus Dur. Gus Dur datang, nggak mau naik ke atas, duduk di bawah dulu. Ya, biar orang 3 dulu lah. Tidur, nyenyak, berkeringat. Begitu beliau dipersilahkan, saya bangunkan. Gus, panjenengan Gus. Saya tuntun, walaupun masih melihat, ini jauh sebelum masih jadi ketua PBNU lah. Naik ke atas, itu omongannya 3 orang, dikomentari semua. Orang pun tepuk tangan. Tadi orang sudah tahu Gus Dur nyenyak tidur, tapi perkataannya Yakub Utama, Pak Rudini. Kayak menyimak dengan baik gitu. Dalam tidurnya menyimak dengan baik. Itu namanya kasyaf, intuisi. Tidak pernah salah kalau intuisi. Ya banyak, itu contohnya. Ya banyak. Ketika saya mengatakan tentang saya umur 56 tahun saya menjadi ketua PBNU. Prabowo itu orang yang ikhlas, dipecat jadi pangkostrat, tidak melawan. Mengko bakal jadi presiden nek wis tuwa. Kalau udah tua, tentang Prabowo. Ya. Itu banyak orang yang mendengar. Mendengar. Ada Gus Miftah, ada Saifullah Yusuf, Muhaimin, semua dengar. Banyak kisah tentang itu ya. Banyak kisah tentang yang aneh-aneh itu banyak kisah. Tentang Wali Songo, tentang apa itu. Jadi kalau tahlil misalkan jam 12 malam di Sunan Ampel,
Itu yang menemani kita itu suruh tahlil cross. Tidak boleh pelan. Gus Dur diam saja. Itu artinya lagi dialog dengan Sunanta. Nanti setelah tadi ada omongan Gus Dur yang menyatakan apa gitu. Luar biasa. Dulu waktu Iya. waktu saya Menhan kan dampingi beliau Iya. menerima 12 orang pimpinan Dewan Pertimbangan Agung dipimpin oleh Ahmad Tirto Sudiro. Ahmad Tirto Sudiro. Ya. Diterima oleh Ketua Gus Dur DPR jam waktu itu 8 begitu duduk. Mulai silakan menyampaikan. Habis itu Gus Dur tidur gitu, tidur betul. Ini agak tersinggung si Ahmad Tirto Sudiro. Ini mau diteruskan enggak? Kita enggak dengerin. Serius kan ini kata dia gitu ya? Terus akhirnya demikian Bapak Presiden. Baik katanya. Lalu ditanggapi satu persatu loh. Runtut itu seperti yang disampaikan oleh itu. Ini datanya. Sehingga ketika keluar dari istana itu kan itu Ahmad Tirto Sudiro yang tadinya agak marah itu dia sampaikan ke wartawan. Wah katanya Gus Dur tidur tapi dengar semua tapi dia ngorong gitu katanya. Kata si Ahmad Tirto Sudiro. Nah, itu juga satu yang satu yang menjadi sangat fakta tapi aneh tapi terjadi gitu, disaksikan banyak orang. Nah itulah yang paling banyak orang terheran-heran lagi ketika Muktamar Cipasung dengan begituannya lah ya, beliau mengatakan ini adalah naga hijau, sebentar lagi akan ada naga merah dan nanti akan naga kuning. Itu orang bertanya apa artinya? Ternyata betul. Setelah Cipasung, Muktamar, kemudian PDI, yaitu naga merah. Setelah PDI, Cina, yaitu tahun berapa? Tahun 98 ya? Iya, 98. Itu masih semua tahu lah. Luar biasa. Kita beranjak ya, Pak Yai? Iya. Tadi udah politik Kiai, tadi Gus Dur. Kita sekarang masuk ke Pancasila. Ini Pancasila. 1 Juni kemarin baru kita peringati Pancasila. Dan Kiai Said, Pak Mahfud itu pernah sama-sama di BPIP. Sampai sekarang masih BPIP. Saya masih. Dulu bareng Pak Mahfud. Ya. Ada yang khas karena kita lihat tokoh Islam itu yang sejauh ini getol atau suka sekali bicara tentang ideologi dan Pancasila gitu. Itu adalah Pak Mahfud dan Kiai Said. Tentu yang lain juga ada, tetapi kita melihat kesamaan di sisi itunya. Apa yang menjadi kesadaran Pak Mahfud dan Kiai tentang ideologi ini harus selalu disampaikan, termasuk menjelaskan ideologi Pancasila? Pak Mahfud dulu. Karena gini ya, perbedaan antar manusia itu fitrah. Tetapi manusia itu harus hidup bersama. Itulah sebabnya kita harus punya ideologi sesuai dengan kebutuhan tempat. Nah, saya ikuti itu pemikirannya Gus Dur, negara itu perlu enggak? Ya perlu. Tapi sistem bernegara itu bisa beda-beda. Misalnya, di dalam Al-Quran banyak kata negara kan, khalifah, khilafah, kholaif, kemudian sultan, bilad, balad gitu, itu kan negara lah, mengacu pada negara. Tapi berarti negara ada di kehidupan manusia. Itu sebabnya Nabi Muhammad mendirikan apa yang kalau menurut konvensi Montevideo PBB itu syarat negara itu kan ada 3, ada rakyatnya, ada wilayahnya, ada pemerintahnya. Nah, Nabi Muhammad itu sudah negara, cuma waktu itu belum ada definisinya. Ya. Nah, tetapi kalau negara itu penting, lalu sistemnya itu sesudah Nabi beda-beda. Kalau Nabi itu kan teokrasi murni, hukumnya dari Allah, dari Nabi gitu. Tidak ada legislatif, tidak ada yudikatif, Nabi sendiri kan. Tapi begitu Nabi sudah beda. Siapa waktu zaman sesudah itu kan harus ada DPR, harus ada apa. Sistemnya beda-beda. Abu Bakar dipilih misalnya ya, terus Umar itu ditunjuk, Utsman itu lewat formatur, Ali dibayat lagi gitu. Sampai sekarang lahir sistem bernegara itu lebih dari 57 negara Islam sekarang ini dengan beda sistem. Sehingga saya katakan Islam itu yang penting substansinya harus ada pemerintah yang adil. Pemerintahan harus ada, rakyatnya ada, harus adil bijaksana. Soal bentuknya mau demokrasi boleh, mau kaisar boleh, yang penting adil. Iya kan? Mau republik boleh, mau kerajaan boleh, mau federal boleh, apa saja boleh. Itu di 57 anggota negara OKI itu negara disebut negara-negara Islam, negara kaum muslimin, tapi beda-beda. Semuanya kaum muslimin gitu. Sehingga
Saya katakan kalau di Indonesia sih, kenapa sih orang kok berteriak-teriak khilafah gitu ya? Itu dia. Khilafah itu Itu dia. kan sebuah istilah yang generik ya. Khilafah itu pemerintahan. Indonesia ini kalau di bahasa Arab kan bisa juga khilafah al Indonesia gitu ya. Cuma kok mau dimauin khilafah gitu. Nah, dulu ada yang mau berdebat, ayo kita debat tentang ini. Saya bilang, nggak usah debat, tunjukkan saja kepada saya sistemnya itu apa. Iya. Yang diajarkan dalam Al-Quran Sunnah. Nggak ada. Terus, yang mana yang benar? Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin aja beda-beda. Saya bilang, yang mana yang benar tuh di antara 4? Semuanya Rasyid. Iya, semuanya Rasyid. Semuanya Rasyid. Padahal beda kan? Ada penunjukan, ada pemilihan, ada apa gitu. Sampai akhirnya lahir republik, lahir kerajaan, lahir ini macam-macam kan. Di berbagai negara ada kerajaan Islam, negara Islam Pakistan, ada negara Islam Malaysia kan beda-beda. Brunei, kemudian Libya itu sistemnya beda. Beda-beda semua tuh. Tapi mereka merasa ini yang Islam gitu. Yang Kita Islam, di Indonesia juga ini Islam yang cocokkan. Nah itulah yang disebut mengindonesiakan Islam. Pak Yai tentang ideologi tadi? Tapi sebenarnya begini ya, terus terang saja nih, Ya. NU sebelum dipimpin Gus Dur masih ada kecenderungan ingin tatbik syariah. Ya. Ingin menjalankan syariat Islam. Sebelum ketuanya Gus Dur. Sebelum Gus Dur. Masih ada semangat Ada ingin. kecenderungan itu masih. Semangat itu masih ada. Sebelum gitu. 84 ya. Ya, iya. dengan soft, bukan Iya. radikal. Iya, betul. Tapi cita-cita itu loh masih ingin belum hilang, menegakkan masih ada yang perasaan seperti syariat itu. Islam berjalan di Indonesia setelah Gus Dur itulah final dan Ki Ahmad Siddiq yang waktu itu bahwa Pancasila, 1945, NKRI, Bhinneka sudah final. Jangan ada organ yang bermimpi ingin merubah Pancasila. Itu tahun 84. Maka menerima asas tunggal Pancasila. Kemudian beliau sangat dekat dengan Pak Harto waktu itu, sangat dekat sekali. Blusak-blusak biasa itu. Nah, suatu saat Gus Dur ingin mengadakan apel setia pada Pancasila. Rencananya 2 juta orang kumpul di Senayan. Pak Harto tersinggung. Yang tersinggung Pak Harto. Ini mau apa? Sopos ya. Oh, begitu ya. Pak Rudini sebagai Mendagri melarang itu dilakukan. menjaga masa akan datang, menjaga masa datang. Sehingga akhirnya sekitar 100.000 lah. Itu pun diisi dengan santri-santrinya Siddiqiyah, santrinya Muhammad. Nah, setelah Gus Dur nulis dengan tangan sendiri kepada saudara Soeharto, saya tidak tanggung jawab kalau umat Islam Indonesia seperti Aljazair. Waktu itu Aljazair, partai yang menang Partai Islam Radikal, Abbas Madani namanya. Abbas Madani waktu itu. Kemudian dibatalkan oleh PBB atau oleh Prancis lah. Prancis. Artinya Bang Kiai, siapa tuh sejak lama Gus Dur membaca kekhawatiran itu sehingga dilakukan gitu ya, menyadarkan masyarakat. Bahwa kita ini mau apel Pancasila. Kenapa nggak boleh? Saya tidak tanggung jawab kalau akan lahir kelompok radikal seperti atau kelompok radikal akan menang. Islam radikal akan menang seperti Aljazair. Waktu itu Partai Islam Radikal menang, ketua Abbas Madani. Setelah mulai Gus Dur dan Pak Harto agak renggang. Makanya ya, jadi konteks pertemanan persahabatan Kiai Said dengan Pak Mahfud itu kita melihat ketika sejumlah tokoh pergerakan Islam masih mengharapkan Islam sebagai ideologi itu, dua tokoh ini sudah kemana-mana menjelaskan tentang betapa ideologi Pancasila itu menjadi. Apalagi kalau kita lihat Piagam Madinah. Nah, ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Yathrib, itu namanya kota Yathrib namanya. Dulu ya, Madinah sekarang ya. Karena yang bangun itu namanya seorang namanya Yathrib. Bin Laud, bin Amlik, bin Sam, bin Nuh. Yang membangun kota Madinah. Kota Yathrib ya. Kota Yathrib ya, berubah jadi Madinah. Nah, Nabi hijrah masuk ke kota Yathrib, ternyata di situ penduduknya plural. Ada umat Islam pendatang namanya Muhajirin, ada umat Islam pribumi namanya Ansor. Ada non-Muslim Yahudi besar 3 suku. Lebih besar daripada Ansor. Ansor cuma 2 suku, Aus dan Khazraj. Tapi kalau Yahudi 3, lebih dominan Yahudi. Bani Nuko, Bani Quraidah, Bani Nadir, pelarian dari Sinai. Ketika Yahudi sampai Sinai, Nabi 40 tahun, Nabi Musa meninggal, Nabi Harun, Yusha meninggal, Yahudi bercerai-berai. Kebanyakan ke Eropa. Nah, 3 suku ke Madinah, Yathrib, yang keturunannya jumpa dengan Nabi Muhammad. Maka dalam surat Al-Quran, Baqarah, terus Bani Israil itu banyak sekali cerita dialog antara Nabi Muhammad dengan Yahudi Madinah. Berjuz-juz di Quran juga cerita tentang Yahudi dan Nabi Muhammad. Nah, ketika masih ada pagan di Yathrib itu, musyrikin masih ada sedikit. Nabi Muhammad memutuskan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Muhammad. Ini keputusan Muhammad.
al muslimuna min Quraisy, muslim dari Quraisy, wal muslimun Yathrib, pribumi, wal yahud dan Yahudi, wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim pendatang, muslim pribumi, Yahudi asalkan satu cita-cita, lahiqa bihim, tabi'ahum, jahada ma'hum, satu misi perjuangan, innahum ummatun wahidah, sungguhnya umat yang sama, umat yang satu lah. Itu artinya Nabi Muhammad membangun masyarakat yang plural tapi punya satu visi misi.